jenis kasus yang terjadi di sektor pertambangan khususnya tahun 2020 per 12 Desember 2020 yang paling banyak adalah terkait dengan penambangan ilegal, di mana untuk kasus penambangan ilegal ini terkait dengan putusan 119 tersebut. Yang pertama mengenai tuntutan, di mana tuntutan dalam kepolisian setempat di TKP-nya adalah Dusun Tirus, Desa Riau, Kecamatan Riau, Silip, Kabupaten Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia di tengah kondisi pandemi ini. Amin. Perkenalkan, saya Puja Karisma Permatayu yang akan memandu jalannya acara diskusi pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang di acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan atau yang biasa kita kenal dengan nama PUSHEP. PUSHEP merupakan lembaga studi yang bergerak di bidang penelitian, kajian, dan advokasi khususnya di sektor hukum energi dan pertambangan. PUSHEP juga rutin mengadakan diskusi di mana seminggu ini bisa 2 bahkan pernah sampai 3 kali, baik itu secara langsung maupun virtual. Dan mungkin sebagian dari rekan-rekan di sini pernah mengikuti beberapa diskusi yang kami selenggarakan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, diskusi hari ini cukup menarik karena kita akan membahas tentang catatan hukum atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Penambangan Ilegal pada Pengadilan Negeri Sungai Liat. Sebagaimana diskusi kita sebelumnya, yaitu terkait dengan pemetaan kasus hukum yang diselenggarakan minggu lalu, tindak pidana penambangan ilegal ini merupakan tindak pidana yang paling banyak dilakukan sepanjang tahun 2020. Oleh karenanya, menarik untuk kita bahas lebih lanjut salah satu kasus penambangan ilegal. Kasus yang akan kita bahas hari ini ialah kasus penambangan ilegal dengan putusan ultra petita. Apa saja catatan hukum atas putusan pengadilan ini? Mari kita ulas berpemantik diskusi kita yang sudah bergabung di tengah kita, yaitu Mas Muhammad Wirdan Saiful SH, yang merupakan peneliti juga di Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan ini. Kepada Mas Wirdan, langsung saya silahkan. Baik, terima kasih Saudari Puja atas kesempatannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga kita bisa bertatap muka melalui virtual seperti ini. Dan semoga rekan-rekan Bapak Ibu sekalian tetap diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami dari Pusat Studi Hukum dan Pertambangan hendak menyampaikan catatan hukum atas sebuah putusan pengadilan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tindak pidana pertambangan ilegal pada Pengadilan Negeri Sungai Liat dengan nomor putusan 119 Pit Sus 2020. Bapak Ibu sekalian, catatan hukum ini merupakan tindak lanjut dari acara atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan beberapa waktu yang lalu, yaitu terkait dengan pemetaan kasus hukum sektor energi dan pertambangan selama tahun 2020 yang telah dipresentasikan via publik pada beberapa kesempatan yang lalu. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pada kasus pertambangan tahun 2020 yang terjadi selama tahun 2020, terdapat sekitar 230 putusan
di mana dari hasil penelitian kami itu diambil dari Direktori Mahkamah Agung, Direktori Putusan Mahkamah Agung, ditemukan sekitar 230 putusan. Namun Bapak Ibu sekalian, 230 putusan ini merupakan angka yang telah kami seleksi, yang mana sebelumnya dalam putusan Direktori Putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat 293 putusan sebenarnya. Namun 293 tersebut ada beberapa putusan yang tidak ada lampiran putusannya, dan kemudian ada yang redundant, sehingga ditemukan angka 230 putusan. Dari 230 putusan Bapak Ibu sekalian, jenis kasus yang terjadi di sektor pertambangan khususnya tahun 2020 per 12 Desember 2020, yang paling banyak adalah terkait dengan penambangan ilegal, di mana untuk kasus penambangan ilegal ini terdapat 179 kasus, dan 3 diantaranya adalah putusan ultra petita, dan salah satunya adalah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Dari banyaknya kasus sektor pertambangan ini, di mana 139, ini ada permintaan untuk full screen. Tampil. Ya, 3 diantara dari 179 tersebut adalah 3 perkara putusan ultra petita, dan yang salah satunya adalah putusan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, ada 2 catatan yang akan kita sore hari ini terkait dengan putusan 119 tersebut. Yang pertama mengenai tuntutan, di mana tuntutan dalam putusan ini masih dikategorikan ringan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan vonis. Vonisnya ultra petita, dan juga putusannya masih terlalu ringan untuk tindak pidana pertambangan ilegal. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari bersama-sama kita ketahui dulu posisi kasus dari putusan. Yang pertama adalah pada tanggal 4 Februari 2020 terjadi longsor yang dilaporkan oleh masyarakat, dan kemudian diperiksa oleh kepolisian setempat di TKP. TKP-nya adalah Dusun Tirus, Desa Riau, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Polisi kemudian memeriksa 3 orang yang ada di TKP, dan hasil dari pemeriksaan itu sendiri adalah terjadi di lahan bekas tambang pasir timah, di mana lahan bekas tambang ini merupakan milik perorangan atas nama Rudi, ya ini terdakwa itu sendiri, beroperasi sekitar 3 minggu. Namun di sekitar operasi sudah beroperasi sekitar 2 bulan lamanya. Sekalian kita lanjutkan tadi sampai di posisi kasus, di mana sebagaimana tadi sempat saya uraikan bahwa longsor ini terjadi pada tanggal 4 Februari 2020. Kemudian polisi memeriksa di tempat kejadian perkara, yaitu Dusun Tirus, Desa Riau, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Dan kemudian setelah melakukan pemeriksaan, ditemukan 3 orang yang ada di TKP. Dari hasil pemeriksaan tersebut, longsor terjadi di lahan bekas tambang pasir timah gitu. Nah, lahan tambang ini merupakan milik perorangan atas nama Rudi, terdakwa sendiri dalam kasus ini. Tambang untuk milik perorangan atas nama Rudi ini sebenarnya sudah beroperasi sekitar 2 bulan, Bapak Ibu sekalian. Dan beroperasi untuk yang tanah yang longsor tersebut beroperasi sekitar 3 minggu. Terdapat pekerja yang tertimbun longsor. Dari hasil timbunan tersebut, salah satu pekerja meninggal dunia. Dan Rudi sendiri, terdakwa sendiri, tidak dapat menunjukkan izin atau tidak memiliki izin
sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, yaitu izin usaha penambangannya. Bapak Ibu sekalian, tindakan Rudi tersebut didakwa pasal 158 Undang-Undang 4 tahun 2009. Pada kasus ini masih menggunakan rezim Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun isi pasal tersebut, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 57 ayat 1, pasal 74 ayat 1 atau ayat 5, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kenapa dakwaan dalam pasal ini begitu tinggi, yaitu 10 tahun penjara dan juga denda 10 miliar? Karena menyangkut dua hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait lingkungan hidup, yang kedua terkait dengan hak untuk masyarakat itu hidup sehat dan lain semacamnya. Nah, untuk pasal 58 ini denda sebenarnya menjadi 100 miliar rupiah dalam undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Perubahan dari Undang-Undang 4 tahun 2009 ini, Undang-Undang 3 tahun 2020. Ada tuntutannya dalam dalam perkara 119 ini, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Minerba, dan kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 bulan serta denda Rp500.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pertimbangannya majelis hakim pada putusan ini ada 3 pertimbangan yang memberatkan terdakwa dituntut 2 bulan serta denda Rp500.000. Yang pertama adalah terkait dengan program pemerintah terkait dengan pendayagunaan sumber daya alam. Yang kedua terjadi kerusakan lahan. Yang keempat adalah membahayakan, mengakibatkan adanya korban. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan putusan-putusan yang lain, putusan ini merupakan putusan yang paling rendah Bapak Ibu sekalian. Karena dalam putusan-putusan yang lain dengan jenis pidana yang serupa itu rata-rata tuntutan jaksa dan juga vonis yang disampaikan oleh majelis hakim tersebut masih cukup tinggi, walaupun masih berada jauh di dalam dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Minerba. Bapak Ibu sekalian, dalam putusan majelis hakim perkara ini, perkara 119 ini, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan rakyat, dan juga izin usaha pertambangan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Minerba. Nah, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan dan denda Rp500.000. Putusan hakim ini sebenarnya ultra petita, dalam arti putusan lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Nah, karakteristik putusan pertambangan, perkara penambangan ilegal, ancaman pidana penjaranya adalah 10 tahun. Rata-rata terdakwa dari hasil pemetaan hukum yang telah pemetaan kasus hukum yang telah kami lakukan, rata-rata dituntut di bawah 1 tahun. Kemudian terkait dengan ancaman pidananya, sebagaimana telah kami uraikan dari tadi, adalah pidana penjara selama 10 tahun dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dan di undang-undang yang baru menjadi 100 miliar rupiah. Dan kemudian terkait dengan tuntutan pidananya, tuntutan pidana barusan sebelumnya telah kami uraikan bahwa terdakwa dipidana penjara selama 2 bulan serta denda Rp500.000. Kemudian diputus oleh majelis hakim pidana penjara selama 3 bulan serta denda Rp500.000. Dalam putusan ini terdapat beberapa keadaan yang terdakwa. Salah satunya adalah yang sebagaimana saya sebutkan tadi adalah terkait program pemerintah mengenai pendayagunaan sumber daya alam. Terus terjadinya kerusakan lahan dan membahayakan dan mengakibatkan adanya korban.
putusan ini juga mewariskan permasalahan-permasalahan dasar hak-hak asasi manusia yang diakui, dan sebagai hak-hak konstitusional salah satunya adalah terkait dengan hak untuk hidup sehat dan nyaman lain semacamnya. Baik sekalian, dari berbagai macam kasus tersebut sebenarnya catatan hukum kami terdapat dua hal. Yang pertama mengenai kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh putusan ini, dan kemudian adanya korban yang meninggal dunia, namun saudara terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan izin usaha yang seharusnya dimiliki oleh orang yang akan melakukan usaha penambangan. Namun selain itu, dalam pertimbangannya majelis hakim juga sama sekali tidak menyinggung soal isu lingkungan hidup, potensi kerusakan alam, bahkan kehilangan nyawa yang diakibatkan dari usaha pertambangannya yang belum memiliki izin tersebut. Akhir kata sebenarnya dari amar putusan ini bukan semata memperlihatkan ketidakpekaan hakim terhadap isu lingkungan dan juga isu potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan, melainkan pula mewariskan permasalahan dasar-dasar hak asasi manusia yang telah kami sebutkan tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan diskusikan bersama pada forum ini. Saya kembalikan kepada saudari moderator.